Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Qaulul waqifati fil Qur'an, pendapat orang-orang waqifah terkait Al-Quran. Dimaklumi bahwa keyakinan ahlu sunnah adalah sesungguhnya mereka menjelaskan dan mempertegas bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, pembicaraan Allah bukan makhluk. Sedangkan keyakinan orang-orang Jahmiyah, mereka mempertegas terkait Al-Quran dengan perkara yang bertentangan dengan keyakinan ahlu sunnah. Keyakinan orang-orang Jahmiyah itu adalah annal Qur'ana makhluk, sesungguhnya Al-Quran makhluk, muncul dari keyakinan orang-orang Jahmiyah ini bid'ah orang-orang waqifah, sebab mereka muncul karena terpengaruhi oleh bid'ah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'anu makhluk, Al-Qur'an makhluk. Orang-orang Jahmiyah menyebarkan keyakinan mereka itu di tengah-tengah manusia. Orang-orang Jahmiyah mulai menyebarkan syubhat-syubhat, dan ahlu sunnah membantah orang-orang Jahmiyah. Bersamaan dengan hal ini muncul orang-orang waqifah yang terpengaruhi oleh orang-orang Jahmiyah. Orang-orang waqifah adalah orang-orang yang ragu. Maka mereka mengatakan Al-Qur'anu kalamullah wala yuqalu makhluqun wala ghairu makhluk. Al-Qur'an pembicaraan Allah dan tidak dikatakan makhluk atau bukan makhluk. Sesungguhnya orang-orang waqifah mengatakan hal itu karena mereka terpengaruhi oleh bid'ah orang-orang Jahmiyah. Dan karena bid'ah orang-orang Jahmiyah itu merasuk pada jiwa-jiwa orang-orang waqifah. Oleh karena itu orang-orang waqifah tidak bisa mempertegas keyakinan yang benar ini, yaitu bahwasanya Al-Qur'anu ghairu makhluk, Al-Qur'an bukan makhluk. Qaulul waqifati fil Qur'an, pernyataan orang-orang waqifah terkait Al-Quran. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qaila kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qaila, janganlah mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang waqifah terkait Al-Quran. Kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu,
sebagaimana dikatakan oleh para pengikut Jahm, dan mereka orang-orang yang menjadi pengikut Jahm menyikapi pernyataan Al-Quran makhluk dengan lemah lembut. Asyarah, penjelasan. Qaulun Nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qaila, janganlah kamu mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang waqifah terkait Al-Quran. Minal jahmiyati man yusarrihu bi anna al-Qur'ana makhluqun, di antara orang-orang Jahmiyah ada yang mempertegas bahwasanya Al-Quran makhluk. Wahum ru'usul Jahmiyah, mereka adalah kepala-kepala orang-orang Jahmiyah. Wa minhum man yaqul, di antara orang-orang Jahmiyah ada yang berkata, ana la aqulu makhluqun aw ghairu makhluq, saya tidak mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Bal atawaqqaf, bahkan aku tidak mengambil sikap. Wa hadza syaitanun akhras, orang ini, yaitu orang yang mengatakan aku tidak mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, orang ini setan bisu. Li'annahu idza tawaqqafa tawahhama an-nasu anna al-Qur'ana makhluk, sebab apabila dia tidak mengambil sikap maka manusia menyangka bahwasanya Al-Quran makhluk. Fala budda minal bayan, maka mesti menjelaskan. Fa idza qalu, maka jika mereka mengatakan makhluk, maka jika orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, fala tatawaqqaf, maka kamu jangan diam, kamu tidak boleh tidak mengambil sikap, ambillah sikap. Lianna ma'na dzalika annaka tu'ayyiduhum, sebab makna kamu tidak mengambil sikap itu sesungguhnya kamu mendukung orang-orang Jahmiyah. Walakinnaka la tusarrih, tetapi kamu tidak mempertegas. Fala yajuzu tawaqqufu fi hada, maka tidak boleh tidak mengambil sikap terkait pernyataan ini. Wa hadha madhhabul waqifati alladhina la yaquluna makhluqun aw ghairu makhluq. Ini adalah keyakinan orang-orang waqifah yang mana mereka tidak mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Wa hadha ma'nahu kitmanu bayanil haq, ini maknanya menyembunyikan, menjelaskan kebenaran. Wa yu'ti ihtimalan liqaulil jahmiyati annahu sahih, dan memberikan kemungkinan untuk pernyataan orang-orang Jahmiyah bahwasannya ia benar. Haitsu lam yuradda wa lam yufdah wa lam yukshaf, di mana pernyataan orang-orang Jahmiyah tidak dibantah, tidak disingkap kesalahannya, dan tidak diungkap kekeliruannya. Falladhi yashukku fi anna al-Qur'ana hal huwa makhluqun aw ghairu makhluqin wa yatawaqqaf hadha jahmi, maka orang yang meragukan sesungguhnya Al-Quran apakah dia makhluk atau bukan makhluk dan dia tidak mengambil sikap, orang ini adalah orang Jahmiyah.
Wa illa law kana laysa jahmiyan la sarrah. Jika tidak, seandainya dia bukan orang Jahmiyah, sungguh dia mempertegas. Wa qal, dan dia mengatakan Al-Qur'anu ghairu makhluq. Al-Qur'an bukan makhluk. Walakinnahu yatasattaru bitawaqquf, tetapi dia menyembunyikan dirinya di balik tawaqquf, di balik tidak mengambil sikap. Wa hadha fil haqiqati akhbathu minal Jahmiyah. Hal ini sejatinya lebih buruk daripada orang-orang Jahmiyah. Li'annahum sarrahu wa 'urifa madhhabuhum. Sebab orang-orang Jahmiyah menegaskan dan keyakinan mereka diketahui. Amma hadha fahuwa yakhda'un nasa fi annahu mutawarri'. Adapun orang ini, orang Waqifah ini, maka dia menipu manusia seolah-olah sesungguhnya dia adalah orang yang wara'. Wala yaqdiru 'ala al-qawli bihadzal amr, dan dia tidak mampu mengatakan perkara ini. Fala yakfi tawaqquf, maka tidak cukup tawaqquf, tidak mengambil sikap. Bal la budda min at-tasrih bi butlani hadzal qaul, bahkan mesti mempertegas kebatilan pernyataan ini. Kama qala atba'un li Jahmin, sebagaimana dikatakan oleh para pengikut Jahm. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Waqifatu Jahmiyah, orang-orang Waqifah adalah orang-orang Jahmiyah. Demikian juga penyair Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala menyatakan hal itu. Maka sungguh Imam Ibnu Abi Dawud mensifati orang-orang Waqifah bahwasannya mereka atba'un li Jahmin, para pengikut Jahm. Sebagian ahli ilmu berkata orang-orang Waqifah lebih buruk daripada orang-orang Jahmiyah. Alasannya sebab keyakinan orang-orang Jahmiyah jelas kebatilannya, yaitu sesungguhnya Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Maka membantahnya dan menjelaskan kerusakannya kepada manusia dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti mudah. Tetapi ketika orang-orang Waqifah datang dan mereka menetapkan keyakinan mereka seolah-olah hal itu dikarenakan wara', maka yang mereka lakukan ini lebih berbahaya untuk orang-orang awam. Sebab orang-orang awam menyangka bahwa di dalam pernyataan orang-orang Waqifah terdapat sesuatu dari sikap pertengahan dan sikap keadilan. Padahal yang wajib adalah mempertegas keyakinan yang benar yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mengimani bahwasannya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, pembicaraan Allah bukan makhluk, atau tawakuf, tidak mengambil sikap terkait Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, dan ragu terkait Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Semuanya itu penyimpangan dan kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Tidak mengambil sikap tawakuf terkait keimanan kepada kebenaran, jenis dari keraguan dan kebimbangan. Kama qala atba'un li Jahmin, sebagaimana dikatakan para pengikut Jahm, yaitu Jahm bin Safwan, kepala dari kepala orang-orang Jahmiyah. Ahli ilmu menyebutkan bahwasannya asal ta'til ini, ya, asal menganggap Al-Quran makhluk ini, sesungguhnya Jahm mengambil hal ini dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil pernyataan ini dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil pernyataan ini dari Talut ibnu Ukhti Lubaid. Talut mengambil pernyataan ini dari Lubaid bin Al-A'sam, orang Yahudi. Dan Lubaid bin Al-A'sam, orang Yahudi, mengambil pernyataan ini dari orang-orang Yahudi di Yaman. Ini adalah rentetan kesesatan ini yang bersambung dengan orang-orang Yahudi. Dari sini diketahui bahwasannya asas ta'til ini, asas menganggap Al-Quran makhluk ini adalah orang-orang Yahudi, sebagaimana sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah asas munculnya orang-orang Rafidah. Kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu, sebagaimana dikatakan oleh para pengikut Jahm dan orang-orang Waqifah menyikapi pernyataan orang-orang Jahmiyah dengan lemah lembut. Ja'alahum min atba'il Jahmiyah, Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah menjadikan orang-orang Waqifah termasuk para pengikut orang-orang Jahmiyah, li'annahum law lam yakunu min atba'il Jahmiyati lama tawaqqafu, sebab sesungguhnya jika orang-orang Waqifah bukan termasuk para pengikut orang-orang Jahmiyah, maka mereka tidak tawakuf, mereka mengambil sikap. Bal yarudduna alaihim, bahkan mereka membantah orang-orang Jahmiyah. Wa yusarrihuna bidzalik, dan mereka mempertegas hal itu. Wa ka'anna al-Jahmiyata lamma ra'au anna an-nasa la yuwafiqunahum ala qawlihim laja'u ila hadhihi al-hilah. Sepertinya orang-orang Jahmiyah ketika mereka melihat sesungguhnya manusia tidak setuju dengan mereka terkait pernyataan mereka, mereka melakukan tipu muslihat ini, liyasturu biha batilahum, agar mereka dengan tipu muslihat ini menyembunyikan kebatilan mereka. Walihada lamma su'ila al-Imam Ahmad 'an at-tawaqquf qala, oleh karena ini ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang tawakuf, beliau berkata, "Lau kana hadha qabla an taqula al-Jahmiyatu ma qalat kunna natawaqqaf."
Seandainya hal ini terjadi sebelum orang-orang Jahmiyah mengatakan, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk. Seandainya hal ini terjadi sebelum orang-orang Jahmiyah mengatakan maka ia tidak berkata. Kita mengambil sikap. Amma ba'daha qalu qaulatahumus syani'ah. Adapun setelahnya mereka mengatakan perkataan mereka yang sangat jelek. Fala budda minat tasrihi bi butlaniha wa raddiha. Maka mesti mempertegas kebatilannya dan mesti membantahnya. Hada ma'na ma qala al-Imam Ahmad fi mas'alati tawaqquf 'anil qawli bi khalqil Qur'an. Inilah maksud yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait permasalahan tawaqquf terkait pernyataan Al-Qur'an makhluk. Qauluhu, perkataan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah, wa asjahu, dan orang-orang Waqifah menyikapi pernyataan orang-orang Jahmiyah dengan lemah lembut. Al-isjahu huwa tasahulu wal-lin. Isjah adalah bermudah-mudah dan berlemah lembut. Yakni tasahalu, yaitu mereka meremehkan. Asjaha bisyai'i ay lanat bihi nafsuh. Asjaha bisyai', yaitu dirinya memperlakukan sesuatu itu dengan lemah lembut. Sebab para pengikut Jahm, jiwa-jiwa mereka lembut terhadap keyakinan ini, yaitu keyakinan Al-Quran makhluk, dan hati-hati mereka condong kepada keyakinan ini. Qauluhu, pernyataan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah, wa asjahu, dan orang-orang Waqifah menyikapi pernyataan orang-orang Jahmiyah dengan lemah lembut. Al-isjahu wat tasahulu wal-lin. Isjah adalah menganggap enteng dan bersikap lemah lembut. Yakni tasahalu, yaitu mereka meremehkan. Wa fi ba'din nusakh, di sebagian cetakan, di sebagian manuskrip, wa asmahu minas samah, yakni samahu lihada, mereka mengizinkan, menyetujui apa yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Minas samah berasal dari kata samah, yakni samahu lihada, yaitu mereka mengizinkan keyakinan orang-orang Jahmiyah ini. Maknanya diri-diri orang-orang Waqifah menyetujui keyakinan orang-orang Jahmiyah ini dan menetapkannya, walaupun keyakinan orang-orang Jahmiyah ini rusak dan batin. Wa fi ba'din nusakh, di sebagian manuskrip, wa asmahu, dan orang-orang Waqifah menyetujui, mengizinkan
apa yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah. Minas samah, berasal dari kata samah, yakni samahu lihada, yaitu orang-orang Waqifah menyetujui dan mengizinkan apa yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah. Wasawaan asjahu au asmahu, sama saja asjahu atau asmahu, fa ma'nahu, maka maknanya adalah annahum lam yunkiru, sesungguhnya orang-orang Waqifah tidak mengingkari orang-orang Jahmiyah. Wa innama lanu ma'a qaulil Jahmiyah, sesungguhnya orang-orang Waqifah berlemah lembut terhadap pernyataan orang-orang Jahmiyah. Walam yunkiru alaihim, dan orang-orang Waqifah tidak mengingkari orang-orang Jahmiyah. Bal tawaqqafu fi hadhil mas'alah, bahkan mereka tawakuf, tidak mengambil sikap terkait permasalahan ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.